Ya, sampai sekarang ini saya rasa bahwa perjuangan ibu yang sedang menghamil itu luar biasa loh. Pertama karena mengandung dari trimester pertama, trimester kedua, ketiga, sampai melahirkan. Dan nggak selesai sampai di situ, bahkan habis lahiran pun ada aja masalahnya. Pernah nggak sih kalian dengar kalau orang yang habis lahiran itu ada yang perutnya masih besar, kayak hamil, padahal bayinya sudah keluar? Mungkin aja kondisi ini disebut diastasis recti. Sebagian dari Anda mungkin jarang ya mendengar, taunya perutnya masih gede aja pas habis lahiran. Bayinya udah keluar kok perutnya masih gede aja. Secara penampilan ini nggak menarik, tapi juga ternyata ini ada bahayanya. Saya akan bahas pada video kali ini tentang diastasis recti, penyebab perutnya masih kelihatan gede padahal sudah melahirkan. Kira-kira seperti apa penjelasannya? Yuk, simak terus. Ya, masalah ini mungkin jadi problema beberapa ibu yang habis lahiran ya, yang sedang masa nifas, beberapa bulan setelah lahiran, kok perutnya masih gede aja. Padahal ini sudah nggak hamil dok, tapi kok perut saya belum balik normal. Ini adalah mungkin disebabkan karena diastasis recti. Video kali ini bukan untuk nakut-nakuti, tapi untuk mengedukasi kalian. Kenapa sih kok perut masih kelihatan besar? Terus mungkin apa solusinya supaya perut ini bisa balik normal? Setidaknya ya mirip seperti sebelum hamil. Diastasis recti, ini bukan kalimatnya mantranya Harry Potter ya. Diastasis recti ini ada suatu kelainan di mana otot perut ibu mengalami pemisahan. Ya, ternyata bukan pasangan aja yang bisa pisah, ya, orang pacaran pisah, tapi ternyata otot perut ini juga mengalami pemisahan, itu juga sangat bisa. Jadi otot perut secara anatomis itu sebenarnya terbagi ya antara sisi kanan dan juga sisi kiri. Kita sebutnya rectus abdominis. Ini juga bukan mantranya Harry Potter, ini nama ilmiahnya otot perut. Ketika hamil tentunya ada penambahan ukuran dari rahim ya. Ini sudah pasti karena rahim membesar mengikuti pembesaran dari janin yang ada di dalam. Otomatis rahim ini teregang bisa berkali-kali lipat daripada ukuran normalnya. Apalagi kalau sudah masuk trimester kedua, masuk trimester ketiga, ukuran rahim ini sudah sangat besar. Ditambah mungkin kalau Anda ada yang hamilnya hamil kembar, waduh itu perutnya gede banget. Karena peregangan dari rahim ini mendorong otot perut yang sebenarnya dia membungkus si rahim ini, jadi ikut melar. Ibaratnya kayak horden ya, horden itu kan ada yang sisi kanan dan sisi kiri. Kalau misalkan dari dalam ada yang mendesak, dorong keluar karena rahimnya tambah gede itu, otot perut juga akan mengalami pemisahan. Jadi seperti horden begitu ya. Nah, masalahnya ketika otot perut ini nggak bisa balik normal lagi seperti semula. Padahal bayinya sudah keluar, tapi ototnya masih keregang. Ini yang kita bilang diastasis recti. Apakah bahaya diastasis recti ini? Tentunya jika ini sangat parah, sangat berat peregangannya, bisa beresiko terjadinya hernia perut. Ya secara penampilan mungkin nggak menarik, tapi juga kalau sampai muncul jadi hernia, wah ini bisa jadi masalah cukup besar, cukup serius. Dok, kira-kira apa yang bisa menyebabkan seorang wanita yang habis lahiran mengalami diastasis recti? Yang pertama adalah karena penambahan berat badan. Ini sudah pasti ya, ibu hamil sebagian besar akan mengalami penambahan berat badan. Ya ini nggak bisa dipungkiri karena memang lagi hamil ya memang normalnya seperti itu. Penambahan berat badan ditambah dengan penambahan ukuran rahim ini akan menyebabkan risiko diastasis recti ini meningkat. Semua ibu hamil akan memiliki risiko yang sama. Tapi akan semakin berat jika ini adalah hamil kesekian kali. Mungkin hamil kedua, hamil ketiga, di mana sudah kebiasa ini otot jadi ngeregang. Hamil pertama mungkin oke, masih kuat ototnya. Hamil kedua mungkin bisa lebih melar. Ketiga apalagi, makanya itu bisa salah satu jadi faktornya. Kemudian hamil yang lebih dari satu, misalkan hamil kembar 2, apalagi kembar 3, hamil kembar 2 aja rahim sudah keregang luar biasa. Ukuran janin yang gede, ini juga sering terjadi ya ketika Anda mungkin punya penyakit diabetes waktu hamil atau makanan-makanan yang sering manis-manis waktu hamil terlalu berlebihan, bayi juga bisa gede. Rahim jadi teregang luar biasa. Ini yang terjadi mungkin sewaktu hamil, tapi juga sebenarnya ada beberapa risiko yang bisa menyebabkan hal ini. Misalkan otot perut Anda memang mengalami kelainan. Secara anatomi
kurang kuat ototnya, ini juga bisa menyebabkan risiko diastasis rekti ini bisa meningkat. Kemudian solusinya seperti apa dok? Supaya nanti saya pas habis lahiran nggak mengalami diastasis rekti. Atau mungkin buat Anda yang sudah melahirkan mengalami hal ini, perutnya kelihatan gede padahal sudah lahir. Yang pertama, ini kita harus kalau bisa sih mencegah lebih baik ya daripada mengobati. Mencegah dulu. Tentunya Anda harus mengontrol kenaikan berat badan sewaktu hamil. Ini berat badan ibu dan janin ini harus dikontrol. Kalau bisa normal lah, jangan over banget, jangan berlebihan. Artinya ibu ya harus menjaga nutrisinya. Bukan berarti ibu hamil itu makan sebanyak mungkin. Itu salah. Yang benar adalah porsinya cukup dan bergizi. Sehingga tentunya ibu kenaikan berat badannya nggak drastis dan juga janin yang dikandung nggak terlalu besar. Kemudian yang kedua adalah hindari hamil dengan jarak yang sangat pendek. Karena tentunya otot-otot ini perlu pemulihan ya. Pemulihan tiap orang mungkin bisa beda-beda. Kalau misalkan dengan jarak mungkin kurang dari setahun sudah hamil lagi, ini sangat beresiko untuk nantinya akan berkembang jadi diastasis rekti. Tapi ini sebenarnya adalah hal pencegahan yang kita juga belum bisa jamin akan mencegah hal itu terjadi. Karena ya balik lagi, kodratnya ibu hamil, rahimnya meregang, otot juga pasti ikut meregang. Nah kalau sudah terjadi diastasis rekti, solusinya gimana dok? Mungkin Anda pernah dengar ya, pemakaian korset. Masalahnya gini, korset ini aman nggak sih dipakai setelah melahirkan? Kita balik dulu ya, mungkin cerita sedikit. Kalau zaman dulu, teman-teman tahu korset zaman dulu atau bengkung ya, itu pakai kain yang dililit-lilit ya. Nggak tahu, sekarang kayaknya sudah ditinggalkan ya, kecuali mungkin di daerah pedesaan masih, di daerah pinggir ya, mungkin masih pakai korset atau bengkung jenis itu. Kalau yang jenis itu sudah tidak disarankan. Alasannya karena kalau pakainya terlalu kenceng. Biasanya itu kan pakai kain yang panjangnya, waduh, bermeter-meter ya. Itu kalau dililit, kayak ibunya mungkin kayak apa ya, kayak sate lilit jadinya, dililit ya perutnya. Memang itu bisa menekan perut, tapi biasanya dengan penggunaan itu pertama tidak praktis, kemudian itu beresiko sekali kalau misalkan Anda habis lahiran sesar misalnya ada luka, kemudian ketekan terlalu keras, ini juga beresiko. Dan juga secara keamanan dalam hal kalau dia ketekan yang terlalu keras, ibu jadi sesak nafas. Apalagi untuk yang sesar malah jadi lebih lama untuk pemulihannya. Nah, kalau korset, lebih baik sih cari korset yang sudah modern. Korset modern artinya sudah disesuaikan buat Anda yang mungkin lahirannya normal, ada korset yang bisa kita pakai yang ada tulangnya ya. Atau mungkin buat Anda yang sesar, karena supaya nggak sakit, bekas lukanya ketekan sama korset yang ada tulangnya, bisa pakai korset yang lebih lembut bahannya, yang lebih lentur, tidak ada tulangnya. Seperti itu. Jadi korset ini sebenarnya cukup efektif. Efektif membalikkan otot ini supaya nggak terlalu gimana ya. Untuk bisa normal itu nggak perlu usaha yang terlalu berat. Dibantu ditekan sama korset itu. Dan juga korset salah satunya bisa membantu menekan supaya cairan-cairan tubuh ibu yang habis lahiran ya. Biasanya kan ada penambahan cairan. Entah itu di kaki, di perut itu paling banyak. Di lengan. Itu juga dibantu untuk kayak dipres begitu ya. Sehingga nantinya banyak cairan yang bisa mulai berkurang, tubuhnya mulai mengecil. Ini salah satu cara sebenarnya manfaat baik dari korset. Tapi ingat ya, korsetnya yang penting jangan kenceng-kenceng pakainya. Dan juga pakai korset yang istilahnya lebih modern lah ya. Nah kalau kita bicara soal korset, ini ada saya kemarin cari-cari di e-commerce, korset yang kira-kira cocok buat Anda yang habis lahiran. Ini adalah korset dari Dreamwise Shaper. Seperti ini ya penampakannya. Nah, panjang lumayan sih. Jadi korset dari Dreamwise Shaper ini sebenarnya macam-macam ya, ukurannya bervariasi, jenisnya bervariasi. Seperti yang ada di tangan saya ini adalah korset klasik Shaper ya. Jadi ini ada tulang-tulangnya ya, kelihatannya ini garis-garis, ini tulang penyangga yang membantu sebenarnya membuat penekanan lebih baik. Membantu mengecilkan perut kalian, dan juga buat Anda yang mungkin sudah mengalami diastasis rekti juga bisa membantu ototnya itu bisa ditekan lebih baik. Jadi kemarin saya coba lihat produknya, saya coba pesen. Ini ternyata bahannya premium banget teman-teman. Kalau misalkan karena Anda habis lahiran normal, cocok sih pakai ini. Ini lebih modern ya, sudah ada tulangnya, kemudian kalau dipakai tidak terlalu kencang. Nah, korset dari Dreamwise Shaper ini yang klasik Shaper ini bagus buat Anda yang habis lahiran normal, di mana tidak ada luka di perutnya.
Ini membantu mengecilkan perut karena dia menekan sehingga cairan tubuh bisa terbuang. Juga lebih nyaman ya, karena biasanya kalau ibu habis lahiran sering sakit-sakit otot, terutama pinggang. Ini juga membantu menegakkan pinggang Anda dan menopang supaya nggak gampang sakit. Ini adalah yang korset Classic Shaper ya, yang ada tulang-tulangnya. Ini bisa dicoba daripada kalian pakai bengkung ya, bengkung yang nggak praktis dan juga ribet. Lalu dok, ini masalah lainnya. Kalau misalkan saya ini lahirannya sesar dok, bukan normal. Ada luka dong dok di perutnya saya itu. Terus gimana? Apakah saya aman pakai korset? Ya, untuk Dream Boy Shaper ini sudah mengkhususkan buat Anda yang lahirannya sesar, sebaiknya pakai korset yang tidak ada tulangnya. Ya, jadi Crystal Slimming Shaper itu dari Dream Boy Shaper seperti ini. Ini adalah korset yang lebih aman kalian pakai buat Anda yang lahirannya secara sesar, jadi nggak ada tulangnya. Ini lebih nyaman, bahannya lebih lembut, lebih lentur, nggak neken. Karena kan kadang-kadang kalau sesar itu ada lukanya kalau ketekan sama tulang yang tadi. Untuk yang korset klasik tadi yang ada tulangnya, itu agak sakit, agak nggak nyaman. Jadi mending pakai korset yang tidak ada tulangnya. Ya. Kemudian tentunya untuk korset dipakai waktu habis lahiran sesar aman. Aman nggak sih? Ya jawabannya aman. Aman selama tidak terlalu ketat. Karena luka tentunya perlu tidak boleh terlalu ditekan ya, ditekan terlalu berlebihan karena itu nanti menghambat aliran darah ke bagian luka sehingga pemulihan luka lebih lama. Solusinya adalah pilih bahan yang lebih baik seperti bahannya Dream Boy Shaper ini. Nah, untuk masalah kalau nyeri gimana dok? Tenang. Kalau misalkan Anda ada luka di sesarnya, bekas sesar ini kalau pakai tulang, yang ada tulangnya memang bisa menyebabkan nyeri. Apalagi kalau pakai bengkung tadi ya, itu bisa bikin nyeri. Jadi kalau misalkan ada sesar seperti itu dengan pakai korset yang tipenya Crystal Slimming Shaper punyanya Dream Boys ini lebih nyaman. Itu malah justru nanti Anda aktivitas lebih enak karena nggak begitu nyeri. Ini sama, fungsinya dia sama-sama menekan, sehingga nanti membantu mengecilkan area perut. Buatannya yang diastasis recti dibantu untuk ototnya ditekan, kemudian mungkin di bagian bokong paha juga bisa dibantu untuk ditekan. Ini lebih gede karena juga bisa sampai ke lengan ya, lengan juga bisa agak ditekan. Tentunya ini lebih banyak area yang bisa ditekan oleh korset ini. Ya, jadi untuk brand Dream Boy Shaper ini adalah brand korset yang nggak perlu kita ragukan lagi. Di Indonesia apalagi brand ini sudah cukup terkenal. Banyak sekali public figure, artis-artis juga pada pakai korset ini. Karena memang manfaatnya dan juga kualitasnya. Bahannya ini premium banget. Kita mungkin banyak sekali ya tahu merek-merek korset. Tapi nggak semua merek korset itu efektif ya teman-teman. Ya kita mikir aja begini ya. Kita berani untuk mengeluarkan uang lebih untuk hasil yang lebih maksimal daripada cari korset yang murah. Apalagi kayak dipakai bengkung. Sudah nggak zaman. Ya memang murah sih tapi nanti efeknya juga nggak jadi maksimal. Balik lagi nanti cari korset lagi, balik lagi nggak berhasil cari korset lagi, malah repot sendiri. Jadi saya lebih sarankan buat Anda pilih korset yang benar-benar premium yang cocok buat Anda dalam kondisi Anda. Apakah lahiran normal atau sesar, ukurannya disesuaikan aja ya. Mungkin Anda bisa konsultasi dengan adminnya Dream Boy Shaper. Nanti saya sertakan link Instagram atau mungkin e-commerce dan lain-lainnya di link deskripsi, nanti bisa dihubungi aja untuk lebih jelasnya. Mungkin saya ukurannya cocoknya apa, kemudian saya cocoknya pakai yang mana ya. Jadi pada intinya video kali ini sebenarnya untuk menjelaskan tentang diastasis recti ya ada bahayanya ada nggak juga. Dan solusinya salah satunya pakai korset. Ini bisa membantu kalau sudah terlanjur mengalami diastasis recti. Korset dipakai secara aman disesuaikan dengan kondisi Anda habis lahiran normal atau sesar. Dan ingat, pilih korset yang premium, yang benar-benar efektif. Ya, jangan asal sembarang korset aja dipakai ya. Karena ternyata banyak sekali korset yang hasilnya nggak maksimal, malah justru bikin nggak nyaman. Ya, oke, kira-kira sekian video kali ini soal diastasis recti, penyebab perut jadi gede setelah melahirkan. Semoga infonya bermanfaat ya buat Anda yang habis lahiran. Tentunya ibu habis lahiran ini berhak mendapatkan yang terbaik lah. Habis hamil sekian lama, berjuang melahirkan, lalu habis lahiran tentunya perlu dong perawatan supaya tentunya secara penampilan lebih menarik, secara kesehatan lebih menarik. Ini penting banget, jadi berhak sekali Anda mendapatkan
reward lah istilahnya. Nah, salah satunya cobain korsetnya dari Dream Boy Shaper. Ini membantu Anda untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi setelah melahirkan. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.